Daripada sibuk menyalakan kegelapan, lebih baik kamu memilih untuk menyalakan lilin. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Benjamin Franklin, yang merupakan bapak pendiri Amerika Serikat. Selain itu, banyak orang mengenalnya dari eksperimen layang-layang yang diterbangkan saat hujan badai. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Benjamin Franklin lahir pada keluarga yang sederhana di Boston pada tahun 1706. Ayahnya merupakan pembuat lilin dan sabun. Pendidikan formal Ben boleh dibilang terbatas dan berakhir ketika usianya 10 tahun. Waktu belajar di sekolah hanya 2 tahun, karena penghasilan ayahnya yang rendah dan sumber daya yang terbatas. Walaupun begitu, Ben merupakan anak yang hobi membaca dan belajar secara otodidak hingga menjadi penulis yang handal. Dia bahkan mampu membaca ratusan buku dalam setahun dan menuliskan berbagai catatan penting. Pada tahun 1718, dia menjadi karyawan magang kakak laki-lakinya yang bekerja sebagai pencetak kertas. Ketika Ben berusia 15 tahun, kakaknya mendirikan The New England Courant yang boleh dibilang sebagai koran lokal pertama di Boston. Karena hobi menulis, Ben ingin sekali menulis artikel yang kemudian dipublikasikan di koran tersebut. Namun dia tahu kalau kakaknya tidak akan mengizinkannya, karena dianggap Ben hanyalah karyawan magang rendahan. Dia pun tidak putus asa. Ben mulai menulis artikel setiap malam dan menaruh surat tersebut di bawah toko kakaknya. Jadi, tidak ada yang tahu siapa yang mengirim surat tersebut. Ben menggunakan nama samaran Silas Dogood yang merupakan seorang janda fiksi yang rajin menuliskan nasihat bijak dan sangat kritis tentang bagaimana wanita diperlakukan pada masa itu. Tanpa disangka, tulisan Silas Dogood langsung jadi primadona, dan semua orang penasaran siapa sosok wanita tersebut. Setelah 14 surat yang dia kirimkan, akhirnya Ben mengaku kalau selama ini dialah yang menulis artikel tersebut. Namun kakaknya malah cemburu atas keahlian Ben. Hingga akhirnya, Ben melarikan diri dari Boston pada tahun 1723. Saat itu, melarikan diri merupakan hal yang ilegal. Di awal Amerika, setiap orang sudah punya tempatnya dalam masyarakat, dan orang yang melarikan diri tidak memiliki tempat dimanapun. Walaupun begitu, Ben tetap pergi ke New York dengan perahu untuk mencari pekerjaan bagian percetakan. Namun sayangnya tidak ada. Dia pun lalu berjalan ke New Jersey dan akhirnya tiba di Philadelphia. Di sana, akhirnya Ben berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan magang percetakan. Pekerjaan dia sangat bagus, hingga gubernur Pennsylvania berjanji untuk mengizinkan dia mendirikan bisnis di sana apabila Ben membeli font dan peralatan printing ke London. Namun sayangnya, gubernur itu ingkar janji dan Ben terpaksa harus menghabiskan beberapa bulan di London untuk bekerja di sana. Sekembalinya ke Philadelphia, Ben kembali lagi menjadi pembantu percetakan. Namun dia yakin kalau dia bisa menjadi pebisnis percetakan yang lebih baik. Ben lalu meminjam uang untuk membangun bisnisnya. Berkat ketekunannya, banyak orang mulai memberikan pesanan kepada dirinya. Ben juga berhasil mendapatkan kontrak untuk melakukan pekerjaan pemerintah. Dan bisnisnya mulai berkembang pada tahun 1730-an hingga 1740-an. Menariknya, ketika seorang pekerja magang mencapai usia cukup dewasa, biasanya pada usia 21 tahun, mereka menjadi pekerja harian dan bebas meninggalkan toko Ben untuk mendirikan bisnis sendiri jika mereka berhasil mendapatkan modal awal. Ben tidak melihatnya sebagai resiko bisnis ketika menemukan salah satu pekerja hariannya menjadi pesaing. Alih-alih, Ben melihatnya sebagai ide bisnis potensial untuk merawabakan dan memberi mereka peralatan dan bahan yang dibutuhkan, sehingga mereka dapat berubah menjadi mitra percetakan di kota bagian yang lain, di mana tidak ada bisnis semacam itu. Sebagai imbalannya, Ben mendapatkan sepertiga dari keuntungan tahunan mereka dan membantunya menembus pasar yang baru. Walaupun bisnisnya semakin sukses, Ben memutuskan untuk berhenti berbisnis dan mulai fokus pada sains, eksperimen, dan penemuan. Pada tahun 1743, dia berhasil menciptakan perapian dengan tenaga panas yang efisien, dikenal dengan nama Franklin Stove. Walaupun perapian ini membantu masyarakat untuk menghangatkan rumahnya, namun Ben menolak untuk mengajukan paten atas karyanya. Penemuan Ben yang lain juga sangat bermanfaat, seperti sirip renang, harmonika kaca, dan bifokal. Pada awal tahun 1750-an, dia memulai penelitian soal listrik. Saat itu, Ben menerbangkan layang-layang saat badai besar untuk membuktikan
kalau hubungan petir dengan listrik dan benda logam dapat digunakan untuk menarik petir untuk melindungi rumah dari tersambar petir. Awalnya dia ingin memasang konduktor di gedung yang tinggi, namun akhirnya Ben menggunakan layang-layang. Beberapa bahan yang dia siapkan seperti layang-layang sederhana yang dibuat dengan sapu tangan sutra besar, tali rami, dan tali sutra. Ben juga menggunakan kunci rumah, kendi Leyden. Ini adalah sebuah wadah untuk menyimpan muatan listrik, dan kawat yang tajam. Eksperimen ini lalu dibantu oleh anak laki-lakinya. Mereka berdua lalu menunggu petir menyambar layang-layang sambil berada di dalam lumbung yang kering untuk mencegah dirinya tersengat listrik. Mungkin perlu diperjelas kalau layang-layang itu tidak tersambar langsung oleh petir, tapi konduktor menarik muatan negatif dari awan bermuatan ke layang-layang, tali, kunci logam, dan kendi Leyden. Tampaknya dia cukup tahu soal grounding, sehingga Ben mampu melindungi dirinya dari sengatan listrik. Ketika Ben menggerakkan tangannya di dekat kunci, dia mendapatkan kejutan kecil karena muatan negatif menarik muatan positif ke dalam tubuhnya. Penemuan inilah yang membuat nama Benjamin Franklin dikenal oleh seluruh dunia. Setelah menjadi penemu, Ben juga mulai aktif dalam berpolitik. Pada tahun 1757, Ben pergi ke Inggris dan merupakan perwakilan dari Pennsylvania. Selanjutnya, dia tetap tinggal di sana dan pada tahun 1775, Ben bukan hanya perwakilan koloni untuk Pennsylvania, tapi juga untuk Georgia, New Jersey, dan Massachusetts. Tak lama kemudian, Ben menjadi geram atas korupsi yang merajalela di Inggris dan mulai berpikir untuk kemerdekaan Amerika Serikat dari jajahan kolonial Inggris. Pada tahun 1776, Ben merupakan salah satu dari 5 anggota komite yang menyusun naskah deklarasi kemerdekaan, di mana 13 koloni Amerika memproklamasikan kemerdekaan dari jajahan Inggris. Bukan hanya itu, Ben merupakan satu-satunya bapak pendiri Amerika yang menandatangani 4 dokumen penting Amerika Serikat, yaitu Deklarasi Kemerdekaan pada tahun 1776, Perjanjian Aliansi dengan Prancis pada tahun 1778, Perjanjian Paris untuk membangun perdamaian dengan Inggris Raya pada tahun 1783, dan Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787. Setahun sebelum Ben meninggal, dia menuliskan pasal tambahan dalam surat wasiatnya. Di situ tertulis, Ben akan memberikan kota Boston dan Philadelphia masing-masing 1.000 pound sterling untuk diinvestasikan. Detail penggunaan uang tersebut juga tertulis sangat jelas. 100 tahun pertama, masing-masing dari 1.000 pound sterling akan menghasilkan bunga dan digunakan untuk mendanai pinjaman bagi pedagang muda yang ingin memulai bisnis. Ini merupakan cara Ben membalas budi kepada generasi selanjutnya. Karena dulu, dia bisa sukses menjadi pebisnis berkat pinjaman yang diberikan kepadanya. Pada akhir 100 tahun, kota tersebut dapat mengambil 75% dari pokok dan membelanjakan untuk pekerjaan umum. Sisa 25% akan tersimpan sampai 1 abad lagi berlalu. Pada saat itu, di mana kota dan negara bagian masing-masing dapat membelanjakan dana tersebut dengan cara apapun yang mereka inginkan. Ben pun terus dikenang dan wajahnya berada pada mata uang tertinggi Amerika Serikat, yaitu $100 sejak tahun 1914. Ini merupakan sebagai bentuk penghargaan atas semua jasanya kepada Amerika Serikat. Jika kamu ingin terus diingat ketika kamu sudah meninggal, maka entah menulis sesuatu yang layak untuk dibaca, atau melakukan sesuatu yang layak untuk ditulis. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga, mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.